Jejak sejarah kota Jakarta dapat ditelusuri dari keberadaan bangunan-bangunan tua yang berdiri seiring perkembangan kota. Salah satunya Masjid Jami Al-Alam Cilincing yang memiliki kaitan erat dengan dinamika perjalanan panjang sejarah kota yang pernah diberi nama Sunda Kelapa dan Batavia. Masjid Jami Al-Alam terletak di kawasan pesisir utara pantai Jakarta, sekitar 18 km dari pusat kota Jakarta. Akses menuju masjid terbilang mudah. Pengunjung bisa melewati Jalan Raya Cilincing atau Jalan Akses Marunda. Masjid ini berdiri di antara padatnya perumahan warga di sekitar Kampung Nelayan Cilincing. Teori saya juga pernah saya ungkap di dalam beberapa artikel bahwa al-alam itu ditemukan secara alami. Jadi sesuatu masjid atau bangunan itu yang dulunya ada tapi tidak terpakai puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, tiba-tiba muncul penduduk lagi masuk ke situ, melihat dan menemukan yang namanya masjid itu, sehingga itu masjid terbangun secara alami. Nah, kemungkinan besar untuk Masjid Cilincing itu juga punya hal yang serupa. Jadi pernah tidak dipakai, tetapi muncul tiba-tiba ketika ada pembersihan sebuah wilayah untuk pemukiman baru atau sebuah peruntukan baru, ditemukan kembali yang namanya masjid tersebut. Masjid yang menjadi saksi perkembangan Islam di bumi Betawi masih berdiri kokoh dan terus menjadi saksi aktivitas masyarakat nelayan. Tidak seperti Masjid Istiqlal yang sohor karena kemegahannya, bangunan Masjid Al-Alam berukuran kecil dan sederhana, namun memiliki daya tarik dan terus dilestarikan penduduk sekitar untuk beribadah. Hidup di pesisir itu lebih keras, tetapi dinamis. Dinamikanya itu bukan berarti orang itu selamanya tidak benar. Bukan berarti orang itu selamanya beragama. Bisa tuh dinamika itu berbolak-balik. Masjid Al-Alam ini memang sebuah masjid yang sekarang secara konteks zaman sudah berubah. Jadi sekarang perubahannya itu adalah dikelilingi oleh kompleks perumahan-perumahan semi tidak permanen dari para nelayan. Bahkan juga yang non-nelayan tinggal di situ pada posisi di bawah garis rata-rata sebuah nafkah yang layak. Jadi ini sebuah tantangan. Mudah-mudahan sih masjid ini tetap menjadi bagian pilihan bagi masyarakat untuk menjaga keimanannya. Kalau hubungannya antara masyarakat dengan kampung nelayan ini, dengan masyarakat sendiri, masjid yang ada di kampung nelayan ini cukup bagus dan cukup menjaga. Dia sangat rukun sekali. Bahkan yang membangun ini pun semua hasil kerja bakti masyarakat sini. Pengecoran apa sampai ke atas. Walaupun sampai jam 12 malam pengurukan itu. Dari pagi sampai jam 12 malam pengurukan. Waktu ngecor juga begitu, dari habis isya sampai pagi. Meskipun belum diketahui pasti asal-usulnya, masjid ini kabarnya dibangun oleh para aulia yang dipimpin Fathahillah saat merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis.
Konon, tempo pembangunan masjid hanya berlangsung dalam waktu 1 malam. Versi sejarah Dinas Purbakala DKI Jakarta mencatat, masjid dibangun pada 22 Juni 1527, persis sama dengan hari lahir kota Jakarta, yang menjadikannya sebagai masjid tertua di kota yang pernah diberi nama Batavia. Termasuk yang tidak berdasar, dan dasar dari penentuan tanggal ini hanya dikait-kaitkan saja dengan hari ulang tahun Jakarta. Pada saat ulang tahun Jakarta 1557 pun juga sebenarnya masjid sendiri itu jarang. Bahkan jika masyarakat masih menganut agama sebelumnya, sehingga apabila ada sebuah tempat ibadah, tentunya itu ibadahnya adalah sifatnya sinkretisme. Bisa dia sebagai Muslim, dia juga bisa sebagai Hindu-Buddha atau kepercayaan lokal, itu muncul seperti itu. Tapi untuk Masjid Al-Alam Cilincing ini tidak bisa disebut sebagai tahun 1527 karena apa? Semuanya masjid-masjid tua yang ada di Jakarta itu umumnya abad 18.